Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, saya mau berjumpa dengan sahabat saya ada di Bekasi Timur. Beliau udah sukses memimpin suatu perusahaan. Kita akan tanya-tanya sahabat dengan beliau yang sudah sukses menjadi pengusaha. Ayo kita tanya-tanya sahabat. Kita ke kantornya sahabat. Kantornya itu namanya BMS. Ayo kita jalan sahabat. Jangan lupa pakai masker sahabat. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Pak DS ada Pak? Ya mau langsung aja. Ayo sahabat langsung naik saja. Assalamualaikum. Nah inilah sahabat saya yang bernama Bapak Dasiono. Kita mau bincang-bincang sahabat tentang bisnis, tentang kesuksesan beliau yang sudah memimpin perusahaan sahabat. Alhamdulillah. Kita mau cari ilmunya, kita mau gali, kita mau tanya-tanya semua bisnisnya beliau sahabat. Oke sahabat. Ya. Ayo kita masuk ke dalam. Kita ngobrol di mana? Oh terserah Pak. Monggo. Coba naik ke lantai satunya lagi. Siap. Kita sekalian ngetes jantung kita masih kuat apa enggak? Ya. Kita jalan lagi. Olahraga sahabat. Olahraga. Ayo kita naik lagi satu lagi. Nah. Assalamualaikum. Sambil melihat pemandangan yang ada di depan ini, di seberang ini adalah stasiun terakhir LRT yang ini akan menjadi destinasi wisata di wilayah Bekasi dan akan menjadi pusat transportasi yang memudahkan akses wilayah dari Jakarta sampai ke Bekasi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita udah sampai di dalam kantor Bapak Dasiono atau kita sebut Pak DS sahabat. Nah kita mau bincang-bincang, kita mau tanya-tanya tentang tipsnya dengan beliau bisa sukses sampai hari ini sahabat. Beliau memimpin sebuah perusahaan impor dan distribusi alat-alat kesehatan. Monggo Pak DS perkenalan pada sahabat-sahabat Qualitras. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan wawancara hari ini. Hari ini kita akan berbagi, bahkan mungkin ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, tentang kehidupan. Utamanya mungkin kita akan ngobrol mengenai bisnis
Kalau mengenai bisnis, kebetulan bisnis yang saat ini kami jalanin adalah bisnis import alat kesehatan, Alkes Lab, dan distribusi alat kesehatan. Kalau bicara mengenai bisnis, sebetulnya bisnis itu kuncinya adalah bagaimana kita simple dalam hal apa? Simple dalam hal berpikir dan bertindak. Jadi kalau kita tidak rumit berpikirnya, kemudian bertindaknya juga simple, ternyata itu akan memudahkan juga ke klien pelanggan kita, ke customer kita. Kalau kemudian pertanyaannya adalah bagaimana membangun bisnis supaya bisa sukses, udah pasti semua orang mau bisnis, mau berkeluarga, mau apapun, pasti kepingin sukses. Cuma kalau bicara sukses, tentu ini ada rahasianya. Apakah Pak DS saat ini sukses? Wallahu alam, saya juga nggak tahu. Saya jalanin aja hidup ini. Apakah mungkin udah sukses? Ya rasanya mungkin ya apa yang kita capai, apa yang kita jalanin, step by step, langkah demi langkah, apa yang kita impikan, mudah-mudahan tercapai. Amin. Cuma mungkin setiap kita mau melangkah, tentu apa yang kita mau capai berbeda dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Di era new normal sekarang, memang tidak mudah untuk bisa bertahan. Saat ini dibutuhkan bagaimana supaya daya tahan kita, daya tahan daripada pribadi, perusahaan, bahkan mungkin produk-produk yang inovatif itu sangat dibutuhkan. Karena tanpa itu semua kita akan bisa kegulung sama zaman. Jadi saat ini akan butuh produk, butuh SDM, butuh juga pemikiran, butuh juga perlu out of the box. Kita berpikir keluar bagaimana supaya bisnis kita tetap bisa berjalan. Amin. Dan saat ini eranya pandemi, tentu ini akan menyesuaikan semua bagaimana supaya bisnis kita bisa bertahan, bahkan harus bisa tumbuh. Harus bertumbuh. Kembali lagi kepada tadi, bisnis import itu kita harus fokus. Fokus apa? Fokus kepada produk yang kita jalani, produk yang kita kuasai, dan kita tahu networkingnya, tahu cara distribusi dan jaringannya. Sehebat apapun produk, kalau kita tidak punya jaringannya, tidak punya calon customernya, mungkin juga tidak bisa berjalan. Begitu juga sebaliknya, kita punya banyak jaringan tapi nggak punya produk, mungkin juga akan kesulitan bagaimana mengembangkan pasar itu. Jadi rahasianya adalah bagaimana membangun sinergi, bagaimana membangun partnership antara yang punya produk, prinsipal, yang punya jaringan, distribusi, dan yang memakai, konsumen. Jadi ada 3 hal penting bagaimana supaya bisnis kita berjalan: prinsipal, kemudian distributor, network kita, kemudian customer, end user. Ini sangat penting untuk perusahaan produk di bidang Alkes Lab. Nah, sebelumnya Pak DS, banyak sahabat yang belum tahu nih, Pak DS nih sosoknya memimpin perusahaan ini. Namanya perusahaan apa Pak DS? PT Buana Mitra Buana Sukses. Mitra Sukses. Berdiri tahun kapan Pak DS? PT Buana Mitra Sukses berdiri tahun 2010. 2010. Praktis umurnya kira-kira hampir 11 tahun. 11 tahun berjalan ya. Beliau memimpin udah 11 tahun sahabat. Ya. Kalau untuk sebagian sahabat nih teman-teman, Pak DS sudah sukses sahabat. Memimpin segitu besar timnya, dan alhamdulillah sampai sekarang bertumbuh sahabat. Amin. Nah, dari berdirinya itu Pak DS, yang jagoannya apa nih sahabat? Dari impor apa alat kesehatan, apa distributor? Ya, basic bisnis kita sebetulnya kita itu orang lapangan. Jadi orang yang memang pekerjaannya ketemu orang. Ketemu customer. Jadi praktis
kita punya kenalan banyak, punya teman banyak, punya jaringan banyak. Karena kalau kita punya teman, kita mau jualan apapun sebetulnya bisa. Iya. Jadi hal yang penting buat kita untuk memulai bisnis memang harus punya teman, punya referensi. Kalau kita punya teman, ya kita mau jualan apa aja bisa, karena pasti yang pakai adalah teman. Kalau kemudian produknya itu saat ini produknya dipakai dari orang yang hidup sampai mati ada semua gitu ya. Semua. Jadi orang mau hidup sampai orang mau meninggal semuanya produknya ada. Berapa jenis produk, Pak? Kalau ini khusus produk laboratorium, jadi karena kita punya keahlian basicnya adalah distribusi laboratorium, karena nggak mungkin semua orang bisa menguasain semua, kita memilih fokus untuk mengembangkan produk Alkes Lab. Alkes Lab. Arahnya juga laboratorium klinik, rumah sakit, klinik-klinik mungkin vaskes primer gitu ya. Seperti itu kira-kira. Berarti customernya rumah sakit dan klinik-klinik ya? Betul, customernya rumah sakit, klinik, dinas, puskesmas, ya. Bahkan mungkin juga dokter-dokter pribadi bisa seperti itu. Berarti dalam masa pandemi sahabat, Pak DS ini panen sahabat, Masya Allah. Amin, alhamdulillah. Dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, betul. Nah, Pak DS masa pandemi gimana nih Pak DS? Di masa pandemi hampir kita jalanin 1,5 tahun, alhamdulillah kita masih tetap bisa bertahan, bahkan mudah-mudahan bisa tetap bisa tumbuh. Karena apa? Itu dari kekuatan keyakinan dan optimisme kita. Satu hal penting buat pebisnis bahwa kita tidak boleh pesimis, apapun kondisinya, termasuk adanya COVID ini. Bahkan mungkin kalau sampai terjadi juga krisis ekonomi, kita tetap harus yakin optimis bahwa di balik suatu musibah, di balik suatu bencana pasti ada jalan keluarnya, pasti ada hikmahnya. Asal kita memang kreatif berpikir. Jadi kalau misalnya kita kepentok di jalan, ya gimana caranya supaya bisa menggok, bisa naik, bisa ke atas, bisa ke bawah. Yang penting masih bisa bertahan dan kita bisa menuju apa yang kita mau capai. Satu lagi nih Pak DS, impornya tuh dari daerah mana, negara mana Pak? Ya, produk kita import ada yang dari Jerman, ada yang dari Italia, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Cina. Ini adalah negara-negara produsen prinsipal kita. Jadi terutama bidang distributor tunggalnya nih Pak DS ya di Indonesia. Betul, PT Buana Mitra Sukses sebagai agen dan importir distributor tunggal yang mendistribusikan produk ini seluruh Indonesia. Bahkan kita punya partnership cabang di hampir 20 cabang seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Masya Allah. Nah, untuk mengatur seluruh manajemen anak buah cabang-cabang seluruh Indonesia sekian puluh tahun itu ada tips-tipsnya nggak Pak Des buat sahabat semua nih yang cabangnya banyak untuk manajemennya supaya rapi, supaya bagus, gimana Pak Des? Ya, kuncinya ada di komunikasi dan sistem. Kalau komunikasi, kita selalu komunikasi dengan rekan-rekan di cabang, bahkan ada pertemuan rutin tiap tahun, bahkan ada acara annual meeting dengan mereka, dan kita acaranya sebetulnya fun. Kita bersenang-senang aja dan kumpul, kemudian ada info produk-produk baru, bahkan kita punya komitmen setiap tahun itu harus punya produk baru, produk terobosan baru sesuai dengan tren zaman, sesuai trending saat ini. Karena kalau tidak kita akan ketinggalan. Jadi kita akan mencari produk-produk yang inovatif yang memang dibutuhkan oleh saat ini. Oleh end user ya. Betul, ya. Berarti kompetisinya kalau di dunia kesehatan gimana Pak Des? Udah ketatkah apa masih peluangnya masih besar apa gimana Pak ke depannya nih? Ya, berbicara mengenai kompetisi, hampir semua produk tidak ada yang tidak ada kompetisi. Justru kompetisi ini mematik kita, memancing kita untuk lebih kreatif. Bagaimana supaya kita bisa memenangkan hati pelanggan tanpa harus mematikan produk orang lain. Karena yang harus kita pikirkan adalah pelanggan itu kita bisa kunci bagaimana
supaya mereka tetap percaya dengan kita, tetap setia dengan kita, tetap mau pakai produk kita. Tentu trust building yang harus kita bangun. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Oke sahabat, kita boleh lihat produknya kan nih, Pak DS? Siap, bisa. Kita lihat Silakan. ke produknya ya sahabat. Ya, Yuk. siap. Monggo, silakan. Alatnya. Mungkin bisa menjadi referensinya buat teman-teman yang referensi teman-teman. barangkali teman-teman kita di daerah atau teman-teman rumah sakit, teman-teman analis, dokter-dokter yang membutuhkan, ini bisa menjadi referensi, menjadi pilihan untuk kebutuhan alat-alat laboratorium diagnostik di teman-teman semua. Kita lihat ke gudangnya. Siap, sahabat. monggo, silakan. Siap. Oke sahabat, ayo kita ke gudangnya. Baik, kita akan perkenalkan produk basic kita. Ini adalah centrifuge dengan kapasitas besar. Jadi ini otomatis, dari sisi tampilan keren. Dari sisi tampilan, kemudian contoh gambarnya seperti ini, contoh produknya seperti ini. Ini BT6. Ini untuk kapasitas yang lebih besar, bisa sampai 24. Tinggal mengganti rotornya. Yang berikutnya adalah ini BT16M. Ini lebih besar, bahkan rotornya juga bisa diganti. Dan ini sudah ada di produk e-katalog. Dan rotor yang ada di sini bisa kita rubah menjadi lebih besar. Kalau ini 12 bisa dirubah menjadi 48 atau bisa dirubah menjadi 24. Ada yang agak kecilan, di sini adalah lampu tipe LC12. Ini adalah centrifuge buat hematokrit. Hematokrit dengan kapasitas 24 bahkan sampai 48, bisa diganti. Digital dan sangat praktis, otomatis, bisa di setup waktu dan berapa yang kita inginkan kecepatannya. Ini adalah yang paling sederhana dengan 8 cup. Ini untuk kebutuhan lab-lab yang dasar, mungkin juga untuk lab pendidikan. Ini sangat cocok karena mudah dan ini full digital. Jadi tinggal pencet, nanti diatur waktunya mau berapa lama dan RPM-nya berapa yang diinginkan, tinggal jalan. Baik, untuk periksa gula darah sangat cepat, praktis dan mudah. Namanya BG Pro, ini made in Taiwan, no coding. Volumenya juga sangat mudah dan ini masuk ada di produk e-katalog.
harganya sangat ekonomis, mudah pemakaiannya, dan sudah terstandar. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan di institusi pemerintah, di dinas, monggo bisa memilih produk kami DG Pro, Blood Glucose Monitoring Pro. Ini akan menjadi pilihan utama untuk kebutuhan tes gula. Kita berkesempatan untuk berkunjung ke workshop, ke bengkel alat-alat kita. Jadi kondisinya pasti berantakan karena sedang di repair, sedang di servis sampai oleh tim teknisi kita. Teknisi kita sangat-sangat berpengalaman. Bahkan produk-produk analyzer ini membutuhkan ketelitian dan kemampuan keahlian khusus, sehingga hampir semua teknisinya adalah punya latar belakang teknik elektromedik. Itu adalah alat-alat yang lain penunjang, termasuk alat hematologi. Yang ini untuk kimia klinik. Ini adalah menjadi andalan produk kita, merek reagennya Sclavo. Reagennya adalah BM240S. Ini mampu kecepatannya 240 tes per jam. Bagi Anda rekan-rekan yang membutuhkan bisa kontak kami ke tim Sclavo. Ini menjadi andalan produk kita untuk produk kimia klinik. Sedang servis produk untuk fotometer yang punya kemampuan di bidang elektromagnetik, sehingga ini sebagai backup bagaimana mensupport teman-teman marketing untuk bisa menjual produknya di laboratorium klinik. Oke. Itemnya adalah bebek Sclavo. Filosofinya adalah kalau bebek itu senangnya kebersamaan. Dan filosofi Sclavodac. Sclavodac ini merupakan ikon produk Sclavo, di mana mengambil filosofi seekor bebek, karena bebek ini memberikan manfaat, dagingnya enak, bulunya bisa dipakai untuk main bulu tangkis, kemudian bebek itu senang bersama, bebek itu senang kebersamaan, kita pun suka kebersamaan. Jadi kita bersama dan memberi manfaat. Itulah mungkin filosofinya Sclavodac. Kita sama-sama bersama dan memberi manfaat. Telurnya, dagingnya, bulunya, semua bisa dipakai. Oke Pak Des, kita kemana lagi Pak Des? Kita ke cold room. Cold room sahabat. Cold room, Ayo tempat kita ke sahabat. penyimpanan reagen yang suhunya seperti juga suhu di Eropa. Jadi Harus dingin, sangat sahabat. dingin ya. Kita sama-sama lihat di cold room. Ini kantornya banyak sekali sahabat. Banyak alat-alat kesehatan. Ini adalah posisi cold storage, tempat penyimpanan reagen. Suhunya seperti kalau kita jalan-jalan ke Eropa. 2 derajat. Dingin, Suhunya sahabat. 2 derajat. Kita ke cool room. Itu tempat penyimpanan reagennya. Ya, tempat penyimpanan reagen. Karena suhunya harus 2 derajat. Masya Allah, dingin banget. Dingin 2 derajat. Ya harus on terus ya Pak. Betul, nyala 24 jam. 24 jam nyala terus sahabat. Terus Suhunya wah dingin banget. dingin. Jadi ini tes ketahanan tubuh kita mampu bertahan berapa lama kita dalam suhu 2 sampai 8 derajat. Ini contoh produk-produk kita yang disimpan harus dalam suhu tertentu, sehingga ini untuk menjamin kualitas dan stabilitas produk, Produknya. karena persyaratannya harus disimpan dalam suhu produk-produk diagnostik 2 sampai 8 derajat. Oke.
Oke sahabat, itulah jumpa kita dan bincang-bincang dengan Bapak Direktur Utama Pak Dasiono. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Pak DS, Amin. ada penutup nggak buat Baik, saya sahabat-sahabat? titip buat teman-teman, apalagi yang ingin memulai bisnis, tetaplah fokus apa pada bidang yang Anda tekuni dan ambil hikmah dari yang saat ini ada. Pandemi pasti berlalu, insya Allah di 2021 kita optimis, yakin bahwa kita bisa sukses bersama. Amin. Salam sukses luar biasa buat Anda semua. Oke sahabat, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diambil hikmahnya. Itu saja pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak DS. Terima kasih Sampai jumpa sama-sama. lagi. Sukses buat semua. Oke sahabat, Ya. sampai jumpa.